Mas Gibran selalu menyampaikan bahwa jangan kemudian kita mengikuti game yang mereka ciptakan, Bang. Oh. Kita harus bisa meng-create game itu, memformulasikan game itu sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Oh, oke. Kalau kita mengikuti game yang mereka buat dengan aturan yang mereka buat, ini akan lelah, Bang. Energi bangsa ini tidak bisa kita habiskan untuk hanya sekedar merespon narasi-narasi yang penuh dengan kebencian dan tidak bersifat konstruktif itu, tidak substantif itu. Lebih baik Mas Gibran selalu menyarankan kita buat gamenya sendiri, bagaimana kemudian bisa membersamai dan juga mengawal sekaligus memastikan mendukung program-program prioritas pemerintah hari ini. Kalau Pak Jokowi hanya dijadikan simbol di PSI, ya sebagai ketua dan pemimpin, tapi hanya simbol, saya pikir berat bagi PSI, ya untuk lolos pemilu pun berat kalau hanya Pak Jokowi jadi simbol. Kenapa saya bilang begitu, Mas Pangeran? 2014, 2019, kurang apa Pak Jokowi jadi simbol PSI? Padahal pada saat itu Pak Jokowi sedang berkuasa loh sebagai presiden. Nggak ngefek, Mas. Ya kan? Artinya nggak ngefek itu gagal tembus parliamentary threshold 4%. Nah, kalau kemudian Pak Jokowi lock-in, istilahnya kan sekarang lock-in ya kan, bergabung nih secara resmi, secara struktural. Tapi kalau peran Pak Jokowi tidak sama kokoh dan tingginya seperti Pak SBY di Partai Demokrat, Pak Prabowo di Gerindra, Ibu Mega di PDIP, saya pikir kita tidak boleh membiarkan Pak Jokowi dalam posisi itu. Kita justru harus mendorong Pak Jokowi di PSI sebagai ketua dan pembina dengan full otoritas tentunya. Sehingga Pak Jokowi bisa sama nanti peran dan fungsinya dan kewenangannya sama dengan Pak SBY, sama dengan Pak Prabowo, sama dengan Ibu Mega, sama dengan Pak Surya Paloh. Misalnya seperti itu. Yang menarik dari kasus ini adalah respon dari Mas Wapres. Ya. Jadi respon Mas Wapres gak usah dilaporkan, ya kan. Dan kemudian Mas Wapres penanya, itu menguntungkan nggak buat Panji dari sisi penonton, baik penonton Netflix-nya maupun penonton yang off air-nya, ya kan. Oh ternyata meledak. Ya. Nah, ya kalau menguntungkan biarkan saja. Artinya begini, ini kan pemikiran orang muda yang memang karena takdir ya, kuasa Tuhan, beliau sekarang menjadi RI 2, itu menunjukkan bahwa memang Mas Gibran itu memang RI 2 gitu loh dengan responnya itu. Ya kalau memang itu menguntungkan dengan melecehkan saya dan dengan menyindir saya, wajahnya wajah ngantuk dan seterusnya seperti itu, kalian mendapat untung, ya udah lanjutkan saja. Oh itu hebat loh. Menurut saya sebagai orang tua juga. Kok bisa begitu responnya gitu loh. Artinya gilaslah diriku asal kau menguntungkan kan gitu. Betul. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Termul ada di sini. Ruang Konsensus kandang termul ya. Orang-orang termuliakan. Oke, itu kita harus jangan sampai lupa. Termul adalah orang termuliakan. Nah, hari ini saya mendatangkan anak muda sebagai narasumber saya. Kita bicara tentang, saya mau bertanya ke narasumber saya ini tentang secara khusus tentang Mas Gibran, ya, wapres kita. Nah, tetapi saya juga nanti akan mencoba minta pendapat beliau ini tentang PSI yang sedang rakernas ya di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya sudah kedatangan Mas Pangeran Mangkubumi, sekjen dari relawan Gibranku ya. Gibranku, Bang. Ya. Apa kabar Mas Pangeran? Alhamdulillah baik Bang, Abang sehat Bang? Iya, alhamdulillah sehat. Kayaknya hampir 6 bulan lebih ya. 6 bulan Bang, kurang lebih. Saya terima kasih udah diundang untuk kedua kalinya di Ruang Konsensus ini Bang. Luar biasa, sibuk sekali Mas. Ampun. Nah, ini pertanyaan lamaku ini sebelum kita diskusi Mas Pangeran. Kenapa kok orang nggak tahu siapa sih ketum dari Gibranku ini, kok adanya sekjen aja gitu loh. Ya. Jadi terima kasih Bang Budius atas kesempatan yang sudah diberikan. Ini menjadi sebuah kehormatan tentu bagi kami
bisa diundang di acara Ruang Konsensus. Pertama saya ingin masuk terlebih dahulu pada aspek historis bagaimana Gibranku ini terbentuk, Bang. Ya. Kita tarik mundur di tahun 2021, Bang. Ketika momentum Pilkada Solo, sudah ada entitas kerelawanan namanya Gibran Kita, Bang, awalnya. Gibran Kita. Yes. Ya. Gibran Kita ini menjadi wadah bagi anak-anak muda di kota Solo waktu itu, ruang lingkupnya, untuk membantu memenangkan Mas Gibran ketika kontestasi di sana. Lambat laun setelah berjalan waktu sampai dengan 2023, jadi Gibranku ini sebelumnya ada atau berada di bawah satu komando organ lainnya, Bang. Saya harus sebutkan nama organnya itu GK, Bang. Jadi, GK? Ya betul. Jadi, apa tuh singkatan GK? GK itu Galang Keberlanjutan, Bang. Galang Awalnya Keberlanjutan, ada di bawah daripada payung organisasi ini, Bang. Tapi kemudian di tahun 2023 kami memutuskan untuk berpisah, Bang. Dari GK? Dari GK. Alasannya sederhana, Bang. Bahwa kami menemukan ada perbedaan pandangan politik. Waktu itu ketua umum kami bernama Ananta Agung Junaidi sudah memutuskan jauh-jauh hari bahwa akan mendukung kepemimpinan Mas Gibran Rakabuming Raka yang nantinya akan mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai presiden pada saat itu. Tapi kemudian dari induk punya preferensi politik yang lain, Bang. GK nggak setuju maksudnya? Iya, kurang lebih seperti itulah, Bang, ya. Dinamika politik yang terjadi di internal organisasi itu. Dan dengan berat hati pada saat itu ketua umum kami akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri, sehingga muncul entitas baru yang kemudian disebut dengan Gibranku. Jadi Gibranku memang sejatinya di-create, Bang, ya, sebagai organ kepemudaan, organ kerelawanan yang tidak serta-merta mendukung satu figur tertentu, dalam hal ini Mas Gibran. Kalau kita tarik secara filosofis nih bisa panjang kali lebar, Bang. Karena kami meyakini kehadiran Mas Gibran dalam kancah panggung politik nasional ini menjadi sebuah harapan baru. Bagaimana kemudian anak muda berani mewakafkan dirinya untuk menghilangkan stigma yang selama ini ada. Bahwa anak muda tidak punya pengalaman, tidak punya kompetensi, tidak punya kapasitas, kapabilitas, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mas Gibran membersamai perjuangan Pak Prabowo Subianto, dan alhamdulillah dua tokoh bangsa ini bisa berjalan beriringan sampai dengan hari ini. Dan kita lihat bagaimana kemudian pembagian peran antara Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka ini sangat strategis, ya, sangat efisien untuk mengentaskan berbagai macam persoalan bangsa hari ini. Bahwa masih ada hal-hal yang sifatnya masih harus dikoreksi, tentu. Meskipun demikian, balik lagi kami, Gibranku merasa bahwa Mas Gibran layak untuk kemudian menjadi simbol perubahan, simbol harapan bagi anak-anak muda. Dan untuk itu kami harus tegaskan, ya, Gibranku hari ini tidak terafiliasi dengan kekuatan organ manapun, tidak terafiliasi juga pure dengan hanya relawan. Hanya relawan. Kemudian ya kami berharap bahwa organ ini akan semakin besar dalam perjalanannya ke depan. Waktu itu kan pisah ya dengan Galang Keberlanjutan atau GK itu ya. Kalau boleh tahu preferensi GK pada saat itu kemana? Apakah memilih ke partai lain maksudnya atau ke figur lain? Pada saat itu Galang Keberlanjutan mencoba, dalam tanda kutip lah, Bang, ya, memakai politik dua kaki. Jadi ada organ lain yang diciptakan memang untuk mendukung pasangan 03 dalam hal ini. Dan bagi ketua umum kami yang pada saat itu dipimpin oleh Ananta Agung Junaidi berpikir politik harus berwarna terang. Nggak boleh berada di ranah abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Itu adalah sebuah sikap yang menurut kami layak untuk diapresiasi, karena pada akhirnya meskipun sempat ya mendapatkan cemoohan, diragukan keputusan politiknya karena masih muda juga kan, Bang, ketua umum kami ini. Ya pada akhirnya semua itu terjawab, Bang, bahwa Mas Gibran benar
masuk ke dalam bursa sebagai wakil presiden, mendampingi Pak Prabowo, dan perjuangan politik yang dilakukan secara kolektif ini menghasilkan kemenangan yang mayoritas, Bang. Oke. Dan pada saat Pilpres itu, GK ternyata benar ke 03. Kerja-kerja politiknya maksud saya. Ada, Bang. Oh, ada. Jadi membuat organ yang memang dikhususkan untuk mendukung pasangan 03. Tapi sampai sekarang masih... Ya secara personal kami baik-baik saja, Bang. Karena kan bagaimanapun kami menghargai ya jasa-jasa dari para senior itu yang kami tidak bisa nafikan berjasa juga dalam menentukan arah kebijakan organisasi selama periode 2021 sampai dengan 2023 itu, Bang. Oke, supaya begini, kenapa saya tanyakan itu harus rinci supaya penonton kita jelas. Kalau toh misalnya awalnya Gibran kita itu adalah bagian dari GK, kemudian pisah karena satu maunya ke Gibran, satu maunya ke, anggaplah ke sebelah kan betul, gitu betul, ya. Bang, itu betul. harus jelas betul, dulu. betul, gitu. betul, Dan betul. makanya saya tanya apakah pada saat Pilpres seperti itu? Iya. Nah oke, itu kan clear ya. Betul, Bang. Oke. Nah dalam perjalanannya memang sampai hari ini banyak sekali gangguan, godaan, biasalah. Semakin tinggi kan memang puncak pohon itu kan semakin sering terkena angin puyuh, angin badai dan seterusnya. Nah, apa kontribusi dari Gibranku ketika badai-badai itu diserang oleh Mas Gibran? Let's say kita yang terbaru lah, anggap sindiran, cemoohan dari Panji lah, betul. Yang sebelumnya itu kan ada lagi, bahkan ada grup yang terafiliasi di sana, grup musik maksudnya ya kan, membuat lagu apa itu Republik Fufu Fafa, yang kemudian akhirnya grup band itu juga terpojok sendiri karena ada balasan dari netizen, lagunya lebih hebat, lebih keren dan lebih pedas gitu. Betul. Sindirannya kepada grup band yang membuat lagu Republik Fufu Fafa itu. Nah, maksud saya yang hilang dari permukaan itu adalah apa kerja-kerja Gibranku pada saat Mas Gibran mendapatkan tekanan-tekanan politik seperti itu. Pertama begini, Bang, saya ingin masuk terlebih dahulu dengan mengatakan bahwa sejarah peradaban manusia, Bang. Sejarah peradaban manusia ini kan menuntut pola yang berulang, Bang. Dan menariknya, Bang, dalam setiap zaman kehadiran pemimpin baru ini selalu disambut oleh dua hal yang saling bertentangan, dua hal kontradiktif, Bang. Pertama itu harapan, di sana ada harapan setiap ada kepemimpinan yang baru, Bang. Yang kedua juga di sana ada cemoohan, Bang. Dan Mas Gibran dalam hal ini sebagai wakil presiden tidak sedang berada di luar daripada hukum sejarah itu, Bang. Dia jadi menjadi sebuah keniscayaan, cemoohan-cemoohan itu. Jadi historikalnya memang seperti itu. Seperti itu, Bang, ya? betul. Oke. Meskipun kemudian menurut hemat saya, Bang, narasi yang menghina itu, caci maki, penghinaan itu cenderung mencerminkan sebuah kegaduhan peradaban, Bang. Kegaduhan zaman daripada ukuran objektif atas kapasitas seseorang. Bang Budius, sejarah telah mengajarkan kita, Bang, bahwa pemimpin yang besar tidak lahir dari tepuk tangan keras yang seragam. Ia lahir daripada sebuah ketahanan, kemampuan untuk bertahan dan bekerja di tengah-tengah keraguan, Bang. Jadi menariknya lagi kalau kita bedah dari aspek historis gitu, Bang, ya. Bagaimana kemudian seorang Sokrates saja, Bang, pada zamannya itu dihinakan, Bang. Dicaci maki, dicemooh, Bang. Karena dianggap merusak moral generasi muda Athena pada saat itu. Tapi Abang ingat, Bang, bahwa hari ini kita lebih mengetahui Sokrates dibanding para pembenci-pembencinya. Yang kita ingat adalah tentang bagaimana pemikiran Sokrates yang menjadi fondasi pembangunan peradaban dunia barat. Kita tidak ingat apa isi kepala dari para pembenci-pembenci itu, Bang. Artinya apa, Bang? Dalam konteks kebisingan dan keriuhan alam demokrasi kita hari ini, yang diingat itu adalah keteguhan hati, konsistensi untuk terus bekerja tanpa harus mendengarkan suara-suara sumbang itu, Bang. Bahkan Marcus Aurelius, Bang, Kaisar Romawi dan juga seorang filsuf Stoa, pernah mengatakan bahwa hinaan dan caci maki
itu tidak akan melukai karakter seseorang, Bang. Ia akan menjadi luka ketika seseorang tersebut menjadi persis seperti orang yang mencacinya. Ini tentu menjadi sebuah basis filosofis untuk kita sebagai sebuah bangsa. Dan mungkin juga itu yang diilhami oleh Mas Gibran, Bang. Kita tidak menutup kemungkinan bagaimana kemudian badai besar serangan yang ditujukan kepada Mas Wapres ini terus-terusan berlangsung, Bang. Tapi apa reaksinya? Apa responnya? Kita benar-benar bisa melihat dengan mata telanjang kita ketenangan dari Mas Gibran dalam menghadapi caci maki itu, Bang. Ya mungkin terinspirasi dari apa yang kemudian disampaikan oleh Marcus Aurelius kan, Bang. Kita nggak tahu lah ya kalau kita boleh coba hubung-hubungkan gitu ya. Terlebih Sokrates juga di samping dia selalu dihinakan, ada kemudian Plato di dalam bukunya Republika. Plato menyebutkan bahwa akan kacau sebuah negara ketika justru diskursus publik, ruang publik dipenuhi oleh kebisingan-kebisingan yang tidak konstruktif, Bang. Suasana kebatinan, stabilitas politik nasional, stabilitas kenegaraan baru akan hadir ketika di sana dipenuhi oleh kejernihan nalar, kejernihan hati dan kejernihan pikiran. Dan saya rasa ini yang harusnya menjadi bahan refleksi kita bersama sebagai sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa ini berjalan sesuai dengan kitohnya, rel perjuangan yang telah diinisiasi oleh para founding fathers, ayo kita menjadi orang yang memiliki nalar, hati, dan juga pikiran yang jernih, Bang. Bukan dengan riuh, gemuruh, narasi kebencian itu, Bang. Ada seorang sejarawan Yunani kuno, namanya Thucydides, Bang. Thucydides menyebutkan bahwa sejarah tidak akan mencatat sebuah kebisingan yang ribut, Bang. Sejarah akan mencatat tindakan yang berdampak. Dan itu yang saya yakini juga tengah dilakukan oleh Mas Gibran. Alih-alih merespon tanggapan daripada hinaan-hinaan itu, Mas Gibran justru bekerja. Mencoba menjadi pribadi yang berdampak dalam kapasitasnya sebagai person. Dan pada saat yang sama juga sebagai seseorang yang memiliki kebijakan sebagai wakil presiden, Bang. Mas Gibran turun memastikan bahwa program-program pemerintahan yang dijalankan oleh atau dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini dapat terrealisasi secara optimal. Dan Mas Gibran kan pernah juga menyebutkan secara gamblang, Bang, bahwa saya ini adalah pembantu presiden. Ini menegaskan, Bang, bahwa Mas Gibran tahu posisinya seperti apa hari ini dan ingin mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, hari ini Mas Gibran tidak memiliki waktu untuk kemudian merespon. Dan pada saat yang sama juga, akhirnya kami sebagai bagian daripada loyalis ataupun relawannya Mas Gibran mencoba untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh figur yang kami dukung, Bang. Kan tidak elok rasanya ketika memang sosok yang kita dukung tenang, bersikap santai dalam menghadapi setiap hinaan dan caci maki. Kemudian kita justru bersikap reaktif, Bang. Ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa Mas Gibran sadar dalam kapasitas sebagai pemimpin nasional. Dan ini bisa tindak tanduknya ini mempengaruhi masyarakat di bawah, Bang. Kan ada sebuah peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari, Bang. Dan saya rasa baik Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga Mas Gibran sebagai pembantu utamanya ingin memberikan contoh teladan itu bahwa negara akan memberikan kebebasan terhadap rakyatnya. Kritik silahkan. Saya yang meyakini bahwa kritik merupakan denyut nadi demokrasi, Bang. Demokrasi yang tanpa kritik akan kering, Bang. Tapi ini akan menjadi bermasalah ketika kritik ini berubah menjadi hinaan untuk menyalurkan amarah dendam, Bang. Sehingga akan kehilangan nilai korektifnya, Bang. Justru ini akan memberikan sebuah hiburan bagi amarah kolektif yang mungkin tidak suka dengan pemerintahan hari ini ataupun mereka-mereka yang hari ini kepentingan sedang terancam, Bang, terganggu.
Jadi kembali lagi saya kalau ditanya oleh Bang Budius apa yang kemudian dapat kami lakukan dalam respon hinaan yang disampaikan oleh, ya saya tidak ingin menyebutkan karena kalau saya sebutkan ntar disangka nih iklan gratis buat mereka Bang, ya kan? Makin terkenal aja, nggak layak rasanya Bang. Karena betapa naifnya sebuah peradaban ketika kita justru menormalisasi hal-hal atau narasi-narasi yang sebenarnya membuat kita malu sebagai bangsa Bang. Ingat kita ini bangsa timur Bang, yang kemudian menjadikan etos, etika dan juga moral sebagai pegangan Bang. Kurang lebih seperti itu Bang. Oke. Ketika menghadapi cemoohan atau tekanan-tekanan opini yang negatif seperti itu, seingatnya Mas Pangeran, seberapa sering ada komunikasi atau brainstorming dengan Mas Gibran, minta pendapat dari teman-teman relawan Gibranku ini? Pada prinsipnya komunikasi itu terjalin secara intens Bang. Oh. Tapi hanya by WhatsApp atau memang kumpul 1 jam misalnya, pandangan teman-teman seperti apa? Oh cukup, oke nanti saya yang rumuskan. Seperti itu kah? Atau hanya cukup conference, WA atau bagaimana? jadi balik lagi dengan kesibukan beliau kami selalu menyesuaikan Bang. Ketika memang tidak memungkinkan untuk ada pertemuan duduk bersama di dalam satu meja yang sama, ya otomatis komunikasi itu kami lakukan lewat handphone digital, digital, okay. Betul. Tapi pada prinsipnya Mas Gibran selalu menyampaikan bahwa jangan kemudian kita mengikuti game yang mereka ciptakan, Bang. Oh. Kita harus bisa meng-create game itu, memformulasikan game itu sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Oh, oke. Kalau kita mengikuti game yang mereka buat dengan aturan yang mereka buat, ini akan lelah, Bang. Energi bangsa ini tidak bisa kita habiskan untuk hanya sekedar merespon narasi-narasi yang penuh dengan kebencian dan tidak bersifat konstruktif itu, tidak substantif itu. Lebih baik Mas Gibran selalu menyarankan kita buat gamenya sendiri, bagaimana kemudian bisa membersamai dan juga mengawal sekaligus memastikan mendukung program-program prioritas pemerintah hari ini. Karena Mas Gibran sebagai pembantu utama presiden merasa punya tanggung jawab konstitusional dan pada saat yang sama juga memiliki tanggung jawab moral sebagai seorang manusia untuk memenuhi janji-janjinya selama periode pilpres kemarin kampanye, Bang. Dan berangkat daripada penegasan bahwa kita tidak boleh kemudian masuk ke dalam game mereka, maka yang kami lakukan ya terus mengkampanyekan untuk menjaga soliditas, harmoni dari keutuhan kita sebagai sebuah bangsa agar eksekusi program-program pemerintah ini bisa segera dilakukan dan dapat berdampak, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Berarti memang pada saat terjadi semacam kasus-kasus tertentu seperti kasus yang terakhir kan Panji ya, itu memang Mas Wapres meminta pendapat teman-teman yang dianggap relawannya gitu ya. Karena kan kalian kan sama-sama orang muda ya kan gitu. Oke. Nah artinya memang Mas Gibran itu banyak orang mengatakan so lonely ya, nggak seperti itu. Tidak ya? seperti itu, Bang. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Oke. Nah memang kita nggak apa-apa menyebut namanya memang Panji ya. Cuma saya nggak ingat nama panjangnya ya kan. Nah yang menarik dari kasus ini adalah respon dari Mas Wapres. Jadi respon Mas Wapres gak usah dilaporkan, ya kan. Dan kemudian Mas Wapres penanya, itu menguntungkan nggak buat Panji dari sisi penonton, baik penonton Netflix-nya maupun penonton yang off air-nya, ya kan. Oh ternyata meledak. Nah, ya kalau menguntungkan biarkan saja. Artinya begini, ini kan pemikiran orang muda yang memang karena takdir ya, kuasa Tuhan, beliau sekarang menjadi RI 2, itu menunjukkan bahwa memang Mas Gibran itu memang RI 2 gitu loh dengan responnya itu. Ya kalau memang itu menguntungkan dengan melecehkan saya dan dengan menyindir saya, wajahnya wajah ngantuk dan seterusnya seperti itu, kalian mendapat untung, ya udah lanjutkan saja. Oh itu hebat loh. Menurut saya sebagai orang tua juga. Kok bisa begitu responnya gitu loh. Artinya gilaslah diriku asal kau menguntungkan kan gitu. Betul. Iya, dan itu akhirnya apa? Justru berbalik mendatangkan simpati.
ya dari audiens yang semula mungkin ada di tengah menjadi wah ternyata Mas Gibran layak kita dukung kalau memang begini sikapnya, seperti itu. Betul Bang. Mas Pangeran. Jadi memang Mas Gibran belajar banyak lah ya. Kalau boleh jujur-jujur kan ya Mas Gibran sendiri sudah mengakui. Dia belajar dari 3 tokoh besar Bang. Dia belajar dari Pak Prabowo, dia belajar dari Pak Jokowi, dia belajar dari Ibu Megawati. 3 tokoh besar ini, 3 pemimpin ini, tentu dengan sederet pengalamannya dalam melewati setiap badai zaman Bang ya. Ini sedikit banyak diilhami pengalaman-pengalaman itu oleh Mas Gibran Bang. Dan outputnya dari semua itu adalah, menurut saya adalah kebijaksanaan Bang. Karena untuk bisa sampai pada taraf pernyataan tadi dengan santainya, ya kalau itu bisa menguntungkan kau, gilaslah palaku. Kan gitu Bang, kurang lebih kan Bang. Dan untuk bisa di level itu ya tentu dibutuhkan sebuah bentuk kedewasaan, kebijaksanaan Bang. Dan saya rasa ini juga sekaligus menjadi contoh bagaimana kemudian bangsa ini tidak harus selalu reaktif dalam menyikapi sesuatu Bang. Karena kan bersikap reaktif ini tidak jarang kemudian membuat kita salah dalam mengambil keputusan tertentu Bang. Dan saya lihat sih memang Mas Gibran sudah di levelnya lah Bang sebagai RI2 ya. Tidak provokatif kan bisa saja kan. Melakukan upaya-upaya hukum yang sebenarnya juga dilegalkan secara konstitusional kan gitu Bang ya. Dia punya hak sebagai warga negara untuk melakukan upaya hukum itu Bang. Tapi tidak dilakukan gitu. Bahkan ada teman ketua partai ya kan, yang ketika merespon para YouTuber atau content creator ya kan, itu seketika langsung somasi, langsung lapor polisi kan begitu. Walaupun itu hak ya kan, tetapi kan kematangan dalam berpolitik itu kan memang ada diferensiasi yang bisa dilihat oleh publik kan begitu. Dan ini adalah juga sebagai bagian dari pendidikan politik juga, bahwa seorang tokoh politik even dia masih sangat muda, tetapi memang kematangan itu tidak berkorelasi dengan umur. Betul. Ya kan, kan bisa terlihat dari situ. Sempat ramai kan kemarin itu. Nah, padahal dari sisi posisi Mas Gibran kan jauh di atasnya, tapi Mas Gibran justru slow-slow aja. Iya, betul. Iya, benar. Enggak, saya bukan melihat ini sebagai suatu yang perlu kita tonjolkan, tetapi ada diferensiasi sikap dalam suatu perlakuan yang sama. Iya kan? Satu biarkan saja, ya kan? Kalau perlu, kalau dengan kau hina aku, kau fitnah aku, itu membuat kau senang, ya lakukan saja. Yang penting kan saya tidak terganggu, ya kan? Nah, di satu sisi, langsung somasi, ini pencemaran nama baik, kan seperti itu. Nah, seharusnya menurut saya, jika kita ingin orang-orang muda kayak Mas Pangeran, Mas Gibran, Mas Kaisang, belajar banyak cara bersikap yang matang dan dewasa seperti seorang Mas Gibran. Dalam forum ini, pengamat politik Boni Hargen di ruang ini mengatakan ke saya, dan itu saya ingat selalu dan saya sependapat dengan pernyataan atau kesimpulannya. Mas Gibran itu ya kematangan dan kedewasaannya lebih tua dari umurnya gitu. Dan itu semakin terbuktikan. Ya, saya sendiri aja kalau digituin orang mungkin langsung aja tarung aja barangkali ya kan. Betul. Daripada somasi, daripada misalnya lapor polisi, udah kita tarung aja deh. Ya kan? Lo kalah berarti lo benar, gua kalah gua menang berarti lo yang nggak benar kan gitu ya kan gitu loh. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah sikap yang mestinya ditiru oleh para politisi-politisi muda. Idealnya begitu. Idealnya seperti itu. Nah, lantas begini, Mas Pangeran, ada yang dikenal selama ini kan relawan Jokowi, kan gitu ya? Relawan Pak Jokowi ini kan banyak, ya kan?
baik khususnya muncul sejak Pak Jokowi maju Pilkada DKI, kemudian maju Pilpres sampai sekarang, Ya. ya kan? Yang saya cermati adalah kok nggak ada irisan ya antara relawannya Pak Jokowi, Prabowo, Gibran misalnya kayak gitu ya, dengan relawannya Mas Gibran ini seolah-olah kalian ini seolah-olah di tempat yang terpisah dari relawan-relawannya Pak Jokowi. Itu seperti apa? Policy dari teman-teman relawan Gibran itu memang ingin mengambil kamar yang berbeda ya karena memang aksentuasinya memang berbeda, atau seperti apa Mas Pangeran? Pada prinsipnya kami bukan ingin memisahkan diri Bang dengan kelompok relawan lain atau kelompok relawan senior lah dalam hal ini. Akan tetapi kami merasa bahwa kami perlu mengambil positioning yang jelas. Bahwa hari ini Mas Gibran yang menjadi wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Dan kami ingin menjadi bagian daripada support sistem itu. Secara kelembagaan kerelawanan, organisasi, kami mengambil sikap bahwa sudah saatnya anak muda punya warna tersendiri Bang. Jadi bukan juga ingin menciptakan gap dengan generasi senior Bang. Tapi kami yang berpikir bahwa kalau memang figur yang kami dukung adalah sosok yang muda, maka organ yang harus ada menjadi infrastruktur kekuatannya juga di bawah harus anak-anak muda ini lah Bang. Makanya Gibranku mencoba untuk mengambil sikap yang faktual sesuai dengan kondisi sosial politik atau kondisi zaman hari ini Bang. Meskipun kalau kita telaah banyak juga Bang relawan-relawan Mas Gibran yang lain kan. Jadi ada yang disebut dengan Presidium relawan Mas Gibran Bang. Oh ada juga ya? Ada. Oh oke. Tapi kemudian ya waktu menjawab tidak semua yang start di awal akhirnya mau finish bareng-bareng kan Bang. Jadi ya seleksi alam aja Bang. Dan hari ini setidaknya ada 2 organ ya, kerelawan yang bisa kami persepsikan masih sangat intens komunikasi. Pertama Gibranku dan juga Bocahe Gibran lah Bang. Ini yang Bocahe Gibran. Bocahe Gibran. Ya. Tapi itu berkantor pusat, berkantornya itu markasnya di Jakarta atau di Solo? Kalau Gibranku kan di Jakarta Bang. Jakarta. Kalau Bocahe Gibran lebih banyak di Jawa Tengah lah Bang. Oh di Jawa Tengah. Jawa Timur gitulah. Nah 2 entitas organ relawan ini yang sampai hari ini menjadi garda terdepan loyalis Mas Gibran untuk kemudian juga bisa bersinergi dengan kelompok-kelompok dan entitas lain Bang sebenarnya. Karena kan menurut saya hari ini tidak bisa kemudian kita gerakan untuk membangun bangsa ini kan tidak bisa dikotomi Bang ya. Oh ini orangnya Mas Gibran, oh ini orangnya Pak Prabowo, kan nggak bisa gitu Bang. Hari ini kita fokus pada bagaimana 2 tokoh bangsa ini mampu landing dengan sempurna. Bahwa hari ini sudah mulai ada desas-desus politik 2029, menurut hemat saya Mas Gibran sendiri belum. Dia sih isi kepalanya kerja dan memastikan bahwa setiap program yang menjadi inisiasi Pak Presiden itu bisa tereksekusi secara optimal. Nah, jadi positioning kami juga akhirnya ya udah memantaskan diri untuk mendukung segala bentuk macam program dari Presiden Prabowo Subianto Bang. Jadi gerakan-gerakan yang kami hari ini lakukan adalah gerakan-gerakan untuk mendukung program-program pemerintah Bang. Karena yang selama ini tampil di depan ya, setidaknya di media-media. Ya. Karena kan kalau relawannya Pak Jokowi itu kan sudah bertransformasi semuanya menjadi satu nama. Jadi relawan Prabowo Gibran Jokowi. Ya kan di situ ada Barajip, di situ ada Projo, di situ ada Rejo.
ada macam-macam ya, Ya. ada Jokowi mania dan seterusnya ada di situ, ya kan. Nah kita belum jarang ya melihat apa memang media tidak melihat ada keberadaan misalnya kayak Gibranku ketika ada perdebatan misalnya masalah kemarin Republik Fufu Fafa, kemudian wajah ngantuk dan seterusnya ya. Sepertinya Mas Gibran kok nggak ada relawan ya kan gitu. Ya. Nah, saya mau mengingatkan kembali kenapa Pak Jokowi, Mas Gibran itu lebih menonjol adalah relawannya karena memang kedua tokoh ini memang nggak ada partainya kan gitu ya kan. Betul. Even pada saat misalnya dari 2014 dan 2019 Pak Jokowi kan PDIP ya kan, artinya ada partainya. Betul. Tapi kan Pak Jokowi bukan ketua umum di saat itu, makanya ada relawan yang membackup ya kan kerja politik Pak Jokowi. Nah begitu juga Mas Gibran ya. Kebetulan hari ini atau bahkan pada saat beliau sudah menjabat sebagai RI 2 ya kan tidak berpartai juga kan gitu. Nah, jadi memang saya pikir ya setidaknya ada semacam komunikasi juga dengan relawan-relawannya Prabowo Gibran Jokowi gitu loh, supaya ada sinergi lah ya kan. bukan berarti harus tampil ya di media, supaya setidaknya begini. Publik juga ingin melihat ketangkasan, kecermatan, spartanisme, daya juang relawan-relawan Mas Gibran ini ketika tampil di ruang publik, ya kan? Kan nanti penonton menilai gitu loh, Mas Pangeran. Kalau model seperti ini yang mengawal Mas Gibran, paten ini, ya kan? Atau sebaliknya, ya kan? Waduh, ternyata model-model begini yang mengawal Mas Gibran, omongannya nggak jelas. Minderan atau mungkin terlalu bahasanya bahasa terminal, kasar, ya kan? Nah, itu kan sebenarnya dinilai oleh audiens. Audiens itulah yang punya hak suara nantinya kan begitu. Maksud saya ke arah situ Mas Pangeran. Kalau ditarik mundur 6 bulan atau 7 bulan ke belakang Bang ya. Gibranku ini mendapat kesempatan untuk kemudian menjadi dirijen ketika isu ijazah Mas Gibran ini mencuat ke permukaan publik ya Bang ya. Sebelum banyak relawan-relawan senior muncul memberikan statement terkait dengan ijazah Mas Gibran, Gibranku berdiri paling depan untuk memberikan penjelasan kepada publik pada saat itu. Meskipun kemudian gelombang badai itu sangat kuat Bang ya, akhirnya menyerang kita. Tapi alhamdulillah juga pada saat itu kita terhubung lah dengan generasi-generasi senior yang cukup welcome untuk menyambut kedatangan atau hadirnya anak-anak muda ini Bang. Gitu. Sampai kemudian intensitas komunikasi itu cukup sering kita lakukan dan akhirnya membuat kita juga sering duduk ngobrol brainstorming Bang. Saya sering komunikasi dengan Kanda Andi Azwan Bang. Jadi saya cukup intens komunikasi dengan beliau. Ya bagi saya hari ini memang positioning kita sebagai relawan terbatas Bang. Dari segi resource atau sumber daya. Tapi ya upaya untuk mengkonsolidasikan setiap kekuatan dari berbagai elemen dan entitas ini terus kita galakan Bang. Karena ya balik lagi untuk bisa memastikan suksesnya pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran kan tidak hanya bisa ditopang oleh partai-partai politik Bang ya. Tapi ada sub kekuatan lain yang memang juga punya kekuatan elektoral di akar rumput, dalam hal ini relawan gitu Bang ya. Yang memiliki akhirnya soliditas dan persamaan atau kesamaan visi dengan partai-partai politik itu Bang ya. Dan ya saya rasa seiring berjalannya waktu konsolidasi ini akan terus menguat. Dan tentu ini menjadi sebuah harapan
bahwa di dalam perjalanan 3 tahun lagi ya Presiden Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka dapat menggenapkan janji-janjinya kepada rakyat Indonesia itu sih Bang. Iya, saya pikir memang kalau kita lihat hampir satu tahun, hampir 1,5 tahun ya perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran memang masih banyak PR ya kan. Tapi kan semuanya kan berproses. Betul. Di tengah ketidakpastian global saat ini yang agak-agak sedikit memanas. Betul. Nah, kembali lagi kita ke persoalan tentang Mas Gibran sebagai sosok tokoh alternatif. Ya, dari isu pemakzulan ya kan. Ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk Mas Gibran ini kalau perlu mundur saja kan. Iya, betul. Nah, ini kan benar-benar adalah persoalan politik kekuasaan semata. Nah, apa saran dan masukan dari relawan Gibranku ini pada saat politik kekuasaan itu ada di depan mata Mas Gibran? Misalnya, sekarang kan Mas Gibran kan nggak berpartai. Betul. Ya kan? Mungkin banyak partai-partai yang sudah siap membentangkan karpet merahnya untuk Mas Gibran, tapi sejauh ini kan belum ada nih tanda-tanda. Dari Partai Kuning ada, dari Partai Hijau ada misalnya, dari Partai Biru pun ada ya kan, dari Partai Merah Putih pun ada kan gitu ya kira-kira. Apa preferensi Mas Gibran untuk memperkebun partai sepanjang yang Mas Pangeran ketahui? Sejauh kami mengenal Mas Gibran sejak 2021, Mas Gibran pasca Pilpres 2024 kemarin memang mencoba untuk fokus terhadap pemenuhan janji-janji yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia selama periode kampanye. Bahwa hari ini Mas Gibran belum memiliki jas tertentu gitu, masuk ke dalam partai tertentu. Ya, jawabannya memang belum gitu. Tapi apakah akan masuk? Dari bacaan kami peluang itu ada. Karena walau bagaimanapun ya Mas Gibran hari ini tidak bisa mengingkari posisinya sebagai seorang politisi juga kan gitu ya. Tapi kapan waktunya itu yang menjadi pertanyaan besar. Bahwa Mas Gibran punya kalkulasi dan hitungan matematis sendiri terhadap partai-partai yang ada ya, tentu ada Bang. Ini kalau tadi bahas Abang mungkin ya partai-partai itu ya dapat dengan mudahnya mungkin memberikan karpet merah gitu ya. Ada wakil presiden yang mau lock in kan gitu kurang lebih Bang ya. Tapi saya yang justru membacanya Mas Gibran hari ini masih concern. Tidak bicara soal politik karena pastikan ketika Mas Gibran lock in terhadap partai, bacaan publik ini akan menjadi gong politik praktis 2029 Bang. Kan gitu Bang bacaannya. Makanya di pemerintahan yang masih seumur jagung ini Bang, Mas Gibran lebih condong untuk tetap bekerja, fokus dulu. Karena masih banyak janji-janji yang belum terlaksana gitu. Makanya tidak aneh kemudian ketika kita melihat kok Mas Gibran belum juga menentukan sikap ya secara politis masuk ke dalam partai mana gitu. Kapan kira-kira Mas Gibran akan lock in ke salah satu jaket partai itu? Apakah tahun sekarang, tahun depan, atau 2028 atau? Saya tidak berani untuk kemudian memprediksi Bang secara hitungan waktu ya. Kapan gitu. Itu agak sulit untuk kemudian bisa saya jawab. Tapi yang jelas sebagai seorang wakil presiden yang membersamai Presiden Prabowo hari ini, Mas Gibran balik lagi tetap berpegang pada komitmen memenuhi janji-janjinya terlebih dahulu Bang, bekerja
Hmm, bahwa akan ada momentum yang tepat untuk Mas Gibran mengambil keputusan pasti akan ada, Bang. Karena ya, tapi tidak sekarang, Bang. Terlalu prematur saya rasa kalau kita bicara di periode 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu, Bang ya. Maksudnya jangan kemudian energi bangsa ini diarahkan, digiring, dihabiskan untuk membahas politik praktis, Bang, gitu. Sedangkan pada saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto memiliki cita-cita besar untuk mewujudkan apa yang menjadi amanah konstitusi kita, menjamin setiap hak dasar dari warga negara terpenuhi. Kita bisa, ya kalau kita boleh berbicara ke dalam aspek yang lebih luas lagi terkait dengan pemerintahan hari ini kan, ya Pak Prabowo punya cita-cita luar biasa untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang leading di kancah internasional dan di dalam ruang lingkup internal kita juga menjadi sebuah kekuatan besar. Bonus demografi ini akan dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negeri yang berdikari, berdaulat, dan lebih dari itu memiliki daya tawar yang hebat dan kuat di mata internasional, Bang. Iya, berarti Mas Pangeran ingin mengatakan bahwa mungkin untuk login ke salah satu partai yang ada, Mas Gibran mungkin belum sampai ke situ karena masih fokus menunaikan astacita, betul, ya kan, janji-janji kampanye. Betul. Dan khususnya apa yang dijanjikan Mas Gibran yang sering diingatkan oleh rakyat adalah mengenai penciptaan lapangan kerja yang 19 juta itu. Betul. Sebenarnya kalau dalam konteks kekinian, sebenarnya memang penciptaan lapangan kerja itu tidak ansih dari sektor real, ya kan? Betul. Ya kan, dari sektor real itu dalam arti ada manufacture, ada perdagangan, ada UMKM dan seterusnya. Yang juga bisa dijadikan sebagai aspek pembukaan lapangan kerja itu adalah ketika bisnis yang bergerak di dunia digital yang berbasiskan AI itu kan sebenarnya bagian yang harus didevelop sedemikian rupa, ya kan, oleh pemerintah juga dalam hal ini, karena ke depan itu kan semuanya kan pasti sudah digitalize, ya kan. Nah, di dunia digitalize itu ada yang tersingkirkan juga ada yang berkembang, dan ini kan bisa menciptakan sebuah sumber pendapatan yang bisa tetap nantinya. Mungkin orang nggak bekerja, nggak punya, lu kerja di mana? Nggak, gue kerja di rumah tapi gue bekerja dengan AI. Nah, ketika AI itu memang didalami dan kemudian memang ada spektrum marketnya dan bisa mendatangkan pendapatan, itu kan menjadi sebuah penciptaan lapangan kerja juga jatuhnya. Bahkan contoh ya, dunia digital itu menciptakan banyak content creator. Content creator tuh banyak menggunakan platform-platform dari TikTok kah misalnya, Facebook kah misalnya, termasuk juga YouTube misalnya. Dan itu pendapatan mereka rata-rata ya 15 sampai 25 jutaan. Ya, bagi yang fokus dan serius tentunya. Coba bayangkan Mas Pangeran. Orang yang bekerja di sektor real dengan gaji kisaran 15 sampai 25 juta itu di perusahaan besar aja itu udah level manajer senior loh. Betul. Iya kan? Betul. Sementara kalau kita konversikan dengan UMR provinsi misalnya atau UMP provinsi, itu kan paling nggak jauh antara 5 sampai 6 lah, 6 juta per bulan. Artinya apa? Kalau Mas Wapres fokus serius mendevelop lagi sedemikian rupa ceruk-ceruk bisnis di dunia AI yang berbasiskan digital itu sebenarnya juga bagian dari penciptaan lapangan kerja. Pertanyaannya adalah bagaimana mengkonversikan itu sebagai entitas dari 19 juta itu sudah berkurang berapa juta, kan itu yang belum terdata. Betul, PR-nya itu sih. Gitu. Ya. Ini hanya masukan. Betul, Bang. Benar. Karena kan gini, ya kalau kita bicara soal pemenuhan janji 19 juta lapangan kerja kan, ya balik lagi seperti yang Abang sampaikan, tidak bisa serta-merta dibaca hanya dari sektor-sektor real saja kan Bang gitu ya. Ya menurut saya kalau kita bedah sederhananya lah, ya MBG sudah berapa banyak sih Bang menyerap tenaga kerja? Iya gak sih Bang? Kita harus akui itu Bang, iya kan? Pembangunan
Koperasi Desa Merah Putih, Betul. kemudian juga pembangunan sekolah rakyat, sekolah Garuda kan gitu Bang ya. Dan juga pembukaan lahan-lahan untuk ketahanan pangan ini kan banyak juga menyerap tenaga kerja. Itu kan yang jadi persoalan tuh gini Bang, menurut saya mereka-mereka yang menarasikan atau menagih janji Mas Gibran terkait 19 juta lapangan pekerjaan ini ya mereka berangkat dari rasa benci mungkin ya Bang ya. Mereka tidak bisa melihat dengan mata yang jernih gitu Bang, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang jernih bahwa pemerintah sudah melakukan ikhtiar-ikhtiar itu, membuka berbagai macam peluang, bahkan investasi juga di mana-mana dan itu juga secara langsung, secara otomatis menyerap tenaga kerja juga kan gitu Bang ya. Harusnya itu bisa dibaca. Termasuk yang seperti Abang sampaikan tadi mengenai artificial intelligence ini. Ya hari ini kan Mas Gibran kemudian dikenal sebagai apa ya? Anak muda AI lah Bang ya kan yang terus menggalakkan kampanye mengenai literasi artificial intelligence ya. Karena memang Mas Gibran ya karena mungkin anak muda juga Bang ya, punya pemikiran yang futuristik, yang visioner bahwa untuk bisa mengentaskan permasalahan pengangguran dan untuk bisa menyerap 19 juta lapangan pekerjaan ini, artificial intelligence menjadi apa ya? Bisa dikatakan solusi utuh, solusi utama karena banyak kemudian orang-orang yang memiliki pemahaman terkait penggunaan AI ini, dia bisa mengkonversi keahliannya itu ke dalam income pribadinya kan Bang. Dan angkanya nggak kecil loh Bang. Kalau kemudian dianggap, ya meskipun ada cemoohan, artificial intelligence ini kan bisa mengganti atau bisa meningkatkan angka pengangguran karena dia bisa menggeser peran manusia di sana Bang. Justru kalau menurut saya, cara berpikirnya bukan seperti itu. Cara berpikirnya, orang yang tidak mengerti bagaimana memanfaatkan artificial intelligence, dialah yang akan tertinggal. Jadi mereka harus punya pemahaman, memang literasi itu harus diberikan Bang. Itu kemudian, kebetulan tesis saya Bang, di S2, itu berkaitan dengan AI juga Bang, kebetulan. Jadi saya, meskipun dalam spektrum legal Bang ya. Jadi judul tesis saya tuh urgensitas pembentukan undang-undang kecerdasan buatan dalam menghadapi ancaman keamanan nasional melalui perspektif HAM dan good governance. Wih, keren sekali judul tesisnya. Iya, karena itu Bang, saya ingin mencoba menyelaraskan bagaimana kepentingan nasional berkaitan dengan AI ini tidak kemudian merampas hak asasi manusia dan tetap bisa menjalankan prinsip good governance itu tadi. Nah, memang bicara tentang artificial intelligence, kita bicara tentang bagaimana memanfaatkan ekonomi digital. Betul, betul. Nah, ekonomi digital ini kan masih abstrak buat sebagian orang. Nah, ini yang harus dielaborasi, ya kan, oleh anggaplah pusat kajian kah misalnya, ya kan, yang memang secara spesifik, ya kan, melakukan semacam riset atau kajian sehingga menghasilkan turunan-turunan yang sifatnya bisa diimplementasikan. Dan itu adalah bagian atau solusi dalam penciptaan lapangan kerja sebenarnya. Betul. Karena kalau kita memaksakan diri untuk bagaimana memaksimalkan membuat pabrik sebanyak-banyaknya ketika market juga nggak ada kan juga susah. Betul, kan sepakat. gitu. Sepakat. Oke, saya anggap bahwa itulah yang sekarang yang sedang terus dikerjakan oleh Mas Wapres, betul, ya kan, betul. Bersama tentunya sesuai arahan dari Pak Presiden tentunya. Nah terakhir nih Mas Pangeran, hari ini PSI itu kan sedang melakukan rapat kerja nasional. Sering disebut-sebut bahwa PSI adalah kendaraan Mas Gibran untuk 2029. Padahal tadi kan kita sudah bicara. Until now, ya Mas Gibran belum bicara jaket apa yang mau dipakai. Ya, tapi mungkin karena di situ ada Mas Kaisang sebagai ketua umumnya, bahkan disebut-sebut sebentar lagi Pak Jokowi juga akan lock in di sana, walaupun saya belum menyarankan untuk itu, ya kan, karena ada persoalan yang menurut saya harus clear dulu, ya kan, pendapat saya pribadi tentunya, betul. Ya kan. Nah, gimana
menurut Mas Kaisang PSI sebagai kendaraan untuk Mas Gibran? Pertama, saya harus tegaskan terlebih dahulu bahwa saya memberikan komentar atau tanggapan ini dari perspektif kerelawanan, Bang, sebagai sekjen Gibran Kue, Bang, ya. Karena saya tidak punya otoritas kalau bicara soal lembaga kepartaian, Bang, gitu. Menurut saya, balik lagi Mas Gibran tentu punya kalkulasi tersendiri, Bang. Melihat bagaimana PSI secara kelembagaan, secara kepartaian itu punya positioning di tahun-tahun yang akan datang, ya. Meskipun kita kemudian juga tidak bisa langsung mengambil satu kesimpulan utuh bahwa akan pasti ke sana. Terlalu dini rasanya, terlalu prematur kalau kemudian kita mengambil kesimpulan yang seperti itu. Tapi bahwa baik Mas Gibran, PSI ataupun Pak Jokowi ini menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Sebagai sebuah bisa dikatakan politisi yang punya dampak elektoral gitu ya. Tokoh yang punya dampak elektoral, iya gitu, Bang. Tapi apakah pilihannya akan jatuh ke sana? Wallahu a'lam bishawab, Bang. Karena kan bicara soal politik, kita tidak bisa melihat dari hanya panggung depan kan, Bang. Ada panggung tengah, ada panggung belakang. Bahwa di antara ketiganya baik Pak Jokowi, Mas Gibran dan juga Mas Kaisang ada dalam satu rumah besar yang sama, ya mungkin iya aja gitu, Pak. Ya begitupun dengan Pak Jokowi kan sampai dengan hari ini juga belum diputuskan kan, Bang. Apakah memang inisial J yang katanya akan menjadi ketua Dewan Pembina di Partai Gajah itu ya benar Pak Jokowi kan masih menjadi tanda tanya besar, Bang, sampai dengan hari ini. Dan kalau saya tidak salah pun kan Pak Jokowi akan hadir untuk memberikan sebuah kuliah umum atau pandangan ya kenegaraan di Rakernas PSI di Makassar. Ya tidak, ya itu saya sangat apresiasi. Tapi ya balik lagi tentu harus ada pertimbangan yang matang ketika pun memang Pak Jokowi memilih masuk sebagai ketua Dewan Pembina gitu. Pertimbangannya apakah memang Pak Jokowi duduk di situ di posisi strategis itu ya memiliki otoritas penuh gitu ya dalam menentukan arah kebijakan partai ke depan. Ya. Karena jangan sampai posisi yang nantinya akan diterima oleh Pak Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina ini adalah posisi yang sebenarnya membuat Pak Jokowi tidak leluasa. Ya, kita harus membaca secara utuh sebenarnya ADART PSI seperti apa, Bang. Jujur aku pun belum baca tuntas gitu. Tapi sependek pengetahuan saya tentang PSI, ya PSI harus menciptakan infrastruktur atau aturan main yang jelas sejauh mana otoritas yang dimiliki oleh Ketua Dewan Pembina. Jangan kemudian Dewan Pembina tidak memiliki kewenangan utuh. Kan kita ingin juga melihat, ya kalau kita bicara dalam spektrum atau dalam kacamata PSI mungkin ya Bang, ini saya menduga-duga lah. Ya bayangannya kan kurang lebih sama seperti Pak SBY di Demokrat. Meskipun bukan ketua umum partai, tapi memiliki otoritas penuh atas kebijakan-kebijakan partai. Kan gitu Bang ya. Begitupun dengan ketua umum partai lainnya gitu Bang. Atau tokoh-tokoh lain yang memang tidak berada di depan gitu. Tapi mereka punya otoritas penuh. Betul. Gitu. Ya, kita berpikir karena selama ini PSI selalu menyematkan Pak Jokowi di belakangnya. Ya kalau memang Pak Jokowi ingin masuk ke dalam ya pastikan infrastruktur di dalam, aturan main di dalam ini memberikan karpet merah bagi Pak Jokowi untuk mampu menuangkan gagasan, ide, bahkan pendapat, intuisi politiknya terhadap kepentingan partai ke depan. Ya. Sekaligus bisa mengeksekusi kan? Betul Bang. Karena kan ya kalau hanya sekedar ditempatkan jadi Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina terlihat gagah secara
nama jabatan gitu Bang ya. Tapi tidak punya legitimasi yang kuat untuk menentukan haluan partai gitu. Agak repot Bang ya kan. Ya memang itu sebuah fungsi yang jamak pada umumnya ya kalau kita mengacu kepada partai-partai lain ya. Misalnya kita lihat, kita tahu bahwa di Indonesia itu kan partai-partai itu memang lebih banyak berhasil ya dikembangkan oleh tokoh-tokoh memang. Dan tidak menutup kemungkinan itu memang sifatnya memang dibangun secara kekeluargaan ya kan. Dan itu biasa saja. Bahwa orang kemudian menuduh itu sebagai politik dinasti ya itu sah-sah saja. Tapi kan secara praktek kekuasaan yang dimiliki oleh Pak Prabowo, dimiliki oleh Pak SBY dulu, dimiliki juga oleh Pak Jokowi dulu, bukan karena politik dinasti. Itu yang jelas. Kenapa? Karena presiden yang terpilih sejak reformasi itu adalah kedaulatan rakyat. Dipilih secara langsung. Bahwa di partai berlaku azas atau itu kan faktor proximity aja, faktor kedekatan. Misalnya di PDIP ya kurang apa juga kentalnya keluarga Ibu Mega yang menjadi tokoh-tokoh sentral dan kunci di PDIP misalnya. Kita juga bisa lihat di Partai Demokrat ya kan kurang apa kentalnya kekeluargaan Pak SB yang ada di tokoh-tokoh kunci di partai mereka. Cikeas Cikeas. Begitu juga di Gerindra, ya kan? Dan begitu juga di Nasdem misalnya, ya kan? Jadi memang itu hal yang biasa. Bahwa kemudian ada PSI, ya kan? Sebagai partai yang kemudian ketua umumnya adalah Mas Kaisang dan sedang mau lock in juga Pak Jokowi di sana, itu juga harus jelas, harus transparan, ya. Bahwa di sana juga kemudian ada Mas Gibran juga nggak ada masalah. Asal memang semuanya itu clearance dalam hal bahwa tidak sekedar hanya simbol ya. Kalau Pak Jokowi hanya dijadikan simbol di PSI ya sebagai ketua dan pemimpin tapi hanya simbol, saya pikir berat bagi PSI ya untuk lolos pemilu pun berat kalau hanya Pak Jokowi jadi simbol. Kenapa saya bilang begitu, Mas Pangeran? 2014, 2019, kurang apa Pak Jokowi jadi simbol PSI? Padahal pada saat itu Pak Jokowi sedang berkuasa loh sebagai presiden. Nggak ngefek Mas. Ya kan? Artinya nggak ngefek itu gagal tembus parliamentary threshold 4%. Nah kalau kemudian Pak Jokowi lock in, istilahnya kan sekarang lock in ya kan? Bergabung nih secara resmi, secara struktural. Tapi kalau peran Pak Jokowi tidak sama kokoh dan tingginya seperti Pak SBY di Partai Demokrat, Pak Prabowo di Gerindra, Ibu Mega di PDIP, saya pikir kita tidak boleh membiarkan Pak Jokowi dalam posisi itu. Kita justru harus mendorong Pak Jokowi di PSI sebagai ketua dan pembina dengan full otoritas tentunya. Sehingga Pak Jokowi bisa sama nanti peran dan fungsinya dan kewenangannya sama dengan Pak SBY, sama dengan Pak Prabowo, sama dengan Ibu Mega, sama dengan Pak Surya Paloh, misalnya seperti itu. Tapi kalau hanya secara simbol, sebagai simbol, saya sebagai diehardnya Pak Jokowi tidak mendukung Pak Jokowi ada di PSI. Jujur saya katakan seperti itu. Ya, jadi memang ini perlu juga menjadi catatan buat Mas Gibran. Kalau memang Mas Gibran sampai sekarang belum punya bendera, apakah bendera kuning kah, bendera bersayap Garuda kah misalnya, ya kan? Kalau memang nggak jelas sebagai apa di sana, mending siap diusulkan aja, kan juga nggak ada masalah. Diusulkan untuk menjadi capres kan nggak harus menjadi ketua umum partai, kan begitu. Kira-kira seperti itu, Mas Pangeran. Jadi closing statement dari Mas Pangeran, bagaimana? Apa kira-kira standing point buat Mas Gibran ketika misalnya dalam situasi sebagai RI2 saat ini, apakah tahun ini ya harus bebas dari partai atau sudah masuk ke dalam jubah partai? Kalaupun memang diberikan kesempatan untuk menjadi pembisik yang didengar,
bertemu langsung dengan Mas Gibran, lalu diminta pendapat. Jujur kami akan meminta Mas Gibran untuk tetap fokus bekerja terlebih dahulu, membantu Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan program-program strategis nasional, program-program kerakyatan yang saya rasa memang menjadi prioritas sebelum kemudian bicara politik praktis. Bahwa kemudian akan ada momentum masuk ke dalam partai, membahas kontestasi di 2029 pasti ada, Bang. Tapi hari ini pemerintahan masih seumur jagung, Bang. Rakyat masih menunggu realisasi janji daripada Presiden Prabowo dan juga Mas Gibran. Dan untuk itu, bagi saya hari ini Mas Gibran sudah tepat dalam koridornya, dalam relnya, untuk tidak membahas mengenai politik praktis di 2029. Itu adalah sebuah bentuk kebijaksanaan, kedewasaan, bahwa kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Jadi saya kembali lagi sebagai Sekjen Gibranku dan atas nama organisasi kerelawanan berharap Mas Gibran fokus, tidak usah kemudian juga sibuk mendengarkan dan merespon caci maki, hinaan, cemoohan yang disampaikan oleh mereka-mereka yang mungkin kepentingannya sedang terganggu, atau mungkin memang punya kebencian, atau mungkin punya preferensi politik lain, mendukung paslon lain, atau sosok lain di belakang itu. Tugas Mas Gibran hari ini adalah memastikan bahwa 96 juta rakyat Indonesia yang memilih, dan 280 juta rakyat Indonesia secara keseluruhan, benar-benar tidak salah dalam menentukan pucuk pimpinan nasionalnya hari ini. Jadi saya ingin terus mendorong agar Mas Gibran fokus pada konsistensi kerja nyatanya, berpihak pada kepentingan rakyat. Saya akan mendukung ketika Mas Gibran nanti kelak ke depan mengambil sikap politis, tapi tidak hari ini. Oke. Kurang lebih seperti itu, Bang Budi. Baik. Terima kasih Mas Pangeran Mangkubumi, Terima kasih. Sekjen dari Relawan Gibranku. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, sudah jelas ya bahwa satu, Mas Gibran tetap adalah seorang pemimpin muda dengan penuh dengan tantangan, juga sekaligus banyak cemoohan. Tetapi Gibran adalah Gibran. Dia akan terus berlayar menunaikan tugas-tugasnya sebagai wakil presidennya Pak Prabowo. Kemudian kita juga tadi mendapatkan penjelasan dari Mas Pangeran, saat ini memang sebaiknya Mas Gibran fokus sebagai wapres. Untuk urusan-urusan politik, biarkan nanti waktu yang menentukan. Tidak ada keharusan Mas Gibran harus lock-in dengan PSI, Mas Gibran harus lock-in dengan Golkar, Mas Gibran lock-in dengan Gerindra. Ya, bahwa kemudian misalnya, oh kan ada Pak Jokowi di PSI misalnya, ini misalnya loh, ada adiknya Mas Kaisang di PSI, apakah nanti Mas Gibran akan ke PSI? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi saat ini tidak itu yang harus dipikirkan oleh Mas Wapres. Mas Wapres tugasnya adalah menjalankan perintah Pak Prabowo. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.